Kalau koefisien korelasinya di atas 0,99, ya, maka nanti kita akan punya persamaan garis regresi nih. Garis yang titik-titik ini itu akan punya persamaan garis regresi begini. Y sama dengan A plus BX, gitu ya. A dan B-nya nanti bisa dihitung oleh uji regresinya, keluar A-nya berapa, B-nya berapa, ya. Nah, tapi di sini sekali lagi, kalau koefisien korelasinya di atas 0,99, maka persamaan regresi ini bisa digunakan untuk memprediksi. Memprediksi apa? Kita bisa memprediksi nilai Y kalau kita mengetahui nilai X. Atau sebaliknya, kita bisa prediksi nilai X kalau kita mengetahui nilai Y. Nah, dalam kasus ini yang kita ketahui adalah nilai X. Nilai X-nya ini, yang comparative method kan dianggap sebagai true value-nya, ya. Ini nilai X-nya itu adalah 150. Nilai A dan B-nya sudah diketahui nanti dari persamaan garis, dari itu ya, dari pengujian, tinggal kita hitung berapa Y-nya, gitu ya. Jadi sekali lagi, jika koefisien korelasinya di atas 0,99, persamaan garis ini bisa digunakan untuk memprediksi. Kita bisa prediksi berapa angka Y kalau kita tahu X. Atau sebaliknya kita bisa prediksi berapa X kalau kita tahu angka Y. Dalam kasus ini yang kita ketahui adalah nilai X. Ya, X-nya itu adalah yang dalam hal ini ada dari comparative method ini, ya, X ke sini ya. Jadi, nah ini nggak boleh kebalik, comparative method harus ada di sumbu X ya. X-nya ganti 150, A dan B-nya udah ketahuan, nanti kita bisa dapatkan nilai Y, ketemu nilai Y-nya. Ya. Nah, kalau sudah diketahui nilainya, nilai Y, maka kita bisa menghitung berapa biasnya. Ya, jadi bias itu adalah Y dikurangi X. Y yang ini dikurangi X ini 150. Tentu nilainya akan minus ya. Nah, itu minus hanya merupakan arah bias. Kalau minus arahnya ke bawah, kalau positif arahnya ke atas biasnya gitu kan. Nah, sekali lagi kalau Y-nya udah diketahui, maka biasnya bisa kita hitung dengan cara Y min X. Y ini dikurangi X ini. Ketemulah biasnya, gitu ya. Ketemu biasnya. Nah, dengan cara yang sama, dengan persamaan garis yang sama, kita bisa prediksi Y pada titik X berapa aja di sini yang kita mau. Gitu ya. Misalnya tadi ada yang tanya titik kritis. Titik kritisnya di angka 200. Berapa Y-nya? Oke, kalau di sini 200, X-nya ganti 200, ketemu lagi Y-nya. Berapa biasnya? Y min X. Gitu aja terus ya. Kita cari pada angka 50, silakan. X-nya ganti pakai 50, ketemu Y-nya berapa? Berapa biasnya? Y min X. Terus begitu. Jadi ini enaknya kalau koefisien korelasinya di atas 0,99 ya. Jadi persamaan garis ini itu bisa digunakan untuk memprediksi berapa nilai Y pada X berapapun di sini. Gitu ya. Jadi kita lihat setiap parameter itu nilai kritisnya di mana, ketemu systematic error-nya di mana, ketemu systematic error-nya gitu. Oke. Nah, jadi perbedaan secara sistematis pada konsentrasi kritikal sorry. Jadi kalau kita lihat lagi di sini sumbu X itu konsentrasi Y-nya absorban. Metode itu selalu bermasalah daerah atas ya, terlalu pekat atau terlalu encer di bagian bawahnya. Nah, maka di sini kita harus menentukan apa yang disebut working range ya. Nanti kita cerita ini di validasi metode. Nah, di dalam working range ini harus mengcover daerah patologis dan daerah yang normal. Karena kita harus memastikan apakah seorang itu normal atau patologis ya. Artinya pada titik itulah kita harus cari systematic error-nya berapa. Tadi waktu kita cerita presisi itu pun sama.
pada titik-titik itulah kita harus cari presisinya, gitu ya. Nah, di sini systematic error juga kita cari pada titik-titik penting, kalau bisa dinilai kritisnya, diperiksa tuh systematic errornya berapa, gitu ya. Nah, dengan persamaan garis regresi tadi, pada titik berapapun bisa dicari systematic errornya, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang harus dipertimbangkan adalah tadi ini metode pembanding ya. Jadi metode pembanding tadi harus ditulis di sumbu X, metode yang diujinya di sumbu Y. Nah, hanya masalahnya metode pembanding ini yang di sumbu X itu harus betul-betul itu adalah sebagai pembanding, artinya kualitasnya udah nggak bisa sudah tidak diragukan lagi gitu. Ini betul-betul harus kualitasnya bagus. Jadi kalau ada metodenya di sumbu X itu operasionalnya itu harus sudah bagus, ya, sudah terkalibrasi dan segala macam. Nah, sekarang nanti yang metode ujinya itu dibandingkan betul-betul ke metode pembanding. Nah, kalau metode pembandingnya kualitasnya nggak bagus, berarti hasilnya juga nanti akan nggak bagus. Ya, kita jangan-jangan yang lebih bagus itu adalah metode ujinya. Metode uji dibandingkan terhadap metode yang nggak bagus, itu bisa jadi ngaco. Nah, gitu ya. Kesimpulannya bisa kacau nanti hasilnya ya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Oke. Nah, jumlah spesimennya tadi paling sedikit 40 spesimen pasien yang berbeda harus diperiksa oleh 2 metode ya. Spesimen tersebut harus dipilih yang memiliki reportable range aja, artinya rentang yang bisa dilaporkan ya untuk setiap metode, dan harus menggambarkan spektrum penyakit yang diperkirakan secara rutin pada aplikasi metode yang diuji. Artinya tadi rentang nilainya itu dari rendah ke yang tinggi itu distribusinya harus rata. Jangan ngumpul pada daerah tertentu saja yang 40 spesimennya ya. Jadi distribusinya harus bagus. Nah, ini kelemahannya begini. Ini kalau distribusinya bagus begini, ya, ini aduh sayang, oh ini koefisien korelasinya kelihatannya R-nya itu ini 0,986. Kalau dibulatkan kan jadi 0,99 ya. Ini bagus gitu. Nah, yang ini padahal ini pun presisinya bagus. Dekat terus dengan garisnya, tapi distribusinya kurang lebar, dia hanya numpuk di sini. Efeknya ke koefisien korelasi, jadi 0,764. Nah, yang tadi padahal syaratnya harus 0,99. Kalau koefisien korelasinya di atas 0, di bawah 0,99, berarti persamaan regresinya tidak bisa dipakai. Berarti kita tidak bisa memprediksi nilai bias gitu. Itu masalahnya ya. Jadi dari awal harus dipastikan data itu terdistribusi dengan baik dari bawah ke atasnya itu. Jangan ngumpul di sini terus ya. Nanti lihat di Excel-nya akan bagus ya. Oke, periode waktunya sebaiknya jangan dilakukan sekaligus dalam 1 hari itu 40 sampelnya ya. Nah, itu usahakan kalau bisa sih minimal paling cepatnya itu 5 hari ya, atau seharinya itu hanya 8 sampel diperiksa oleh 2 sehari itu maksimal ya. Jadi paling cepatnya 5 hari. Kalau Anda bisa lakukan lebih lama lagi itu lebih bagus, lebih mewakili faktor-faktor error atau faktor-faktor kesalahan di setiap harinya. Oke, nah ini harus perhatikan stabilitas spesimennya ya. Nah, nanti kalau udah selesai, kita hitung tadi pakai regresi statistik dan korelasi koefisiennya. Oke. Nah, Anda lihat sekali lagi, pilih 40 spesimen pasien yang mewakili angka reportable range-nya ya, dari rendah ke tinggi. 1 hari itu hanya boleh ambil 8 spesimen aja, periksa sama metode uji dan metode rujukannya ya, dan itu harus selesai dalam 2 jam gitu ya. 8 spesimen itu harus selesai dalam 2 jam supaya tadi stabilitas sampelnya bisa terjaga gitu ya. Plotkan data pada grafik difference plot. Nah, yang ini nih ya, dan amati adanya kesenjangan
uji ulang spesimen yang mengalami penyimpangan untuk mengeliminir outlier dan mengidentifikasi potensi gangguan. Nah, ini semacam ini nih. Ini 40 datanya itu, jadi ini dicari selisih antara metode uji dengan metode pembandingnya. Ya, nah selisihnya berapa? Ini di tengah-tengah ini adalah nilai 0, angka 0. Kalau tidak ada selisih berarti dia titiknya di dekat 0 ini ya. Nah, ini selisihnya bisa positif, bisa negatif, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Nah, kalau ada data semacam ini jauh dari teman-teman yang lain, ini outlier, ini dibuang aja. Ganti lagi, cari lagi datanya ya, cari lagi pasien baru, cari datanya. Nah, kemudian supaya dia masuk lagi ke sini, karena kalau ada yang outlier ini akan mengganggu perhitungannya, perhitungan kita dia jelek. Dan kalau ada outlier ini dipastikan karena kesalahan teknis. Kenapa? Karena yang lainnya enggak ada ketan di sini semuanya. Maka kalau ada yang jauh begini dibuang saja sebaiknya. Nah, kemudian lanjutkan percobaan selama 5 hari paling tidak ya. Kalau bila tidak ditemukan penyimpangan data. Kalau ada penyimpangan data, kalau kita tambah lagi harinya ya secukupnya. Kayak data yang dibuang ini, karena datanya minimal harus ada 40 data gitu ya. Nah, kemudian pada saat yang sama juga kita siapkan comparison plot. Di sini membandingkan ini kita pakai diagram tebar ya untuk menilai rentang outlier dan linearitas. Dia linear atau tidak nih, kayak gini. Ini ada yang begini, oke kita buang ya kayak yang tadi. Nah, lanjut, kemudian hitung koefisien korelasinya harus di atas 0,99 ya, maka lakukan perhitungan regresi linear sederhana seperti tadi ya di gambar yang tadi. Jadi kita bisa menentukan atau memprediksi nilai Y dari nilai X yang sudah diketahui gitu ya. Nah, kalau koefisien korelasinya di bawah 0,975, estimasi jadi persamaan regresi tadi nggak bisa dipakai ya. Jadi kita biasnya itu hanya mencari dari, jadi pada nilai rendah sampai nilai tinggi itu dianggap sama. Dicari aja rata-rata biasnya berapa, itulah dijadikan bias pada setiap titik gitu kan. Nah, itu cara menghitung itu kan kurang bagus ya. Nah, makanya kita harus usahakan koefisien korelasinya di atas 0,99 gitu ya. Nah, yang ini tadi ya saya diulangi, ini harusnya di 150, maka ini pun 150. Tapi kalau faktanya kan bisa begini, nggak apa-apa. Yang penting ini koefisien korelasinya harus bagus ya. Nah, ini pertanyaannya, ini Y-nya berapa? Nah, ini koefisien korelasinya harus bagus. Tadi ini di atas 0,99, maka persamaan regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi. Kita bisa prediksi nilai nilai Y karena nilai X-nya sudah diketahui dari sini. Maka nilai Y-nya akan ketemu ya. Nah, dengan ketemu nilai Y, kita bisa menghitung berapa biasnya dengan cara menghitung Y dikurangi X, gitu kan? Dengan cara yang sama kita bisa menghitung bias antara X dengan Y itu. Kita bisa pilih pada titik apapun di sini, di 50, 100, 200, 250, tinggal masukkan ke nilai X ini, nanti ketemu nilai Y-nya berapa ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa biasnya pada setiap titik nilai X gitu.